Menumbuhkan rasa nasionalisme di sektor pendidikan itu sangat penting, karena disitulah para calon pemimpin bangsa masa depan akan dilahirkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi Suryana dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu latar belakang masalah. Kelompok kami akan menjelaskan tentang observasi pandangan guru terhadap sekolah nasional dan internasional bagi pendidikan pertama anak dalam menumbuhkan rasa nasionalisme. Guru merupakan suatu profesi yang bertanggung jawab terhadap pendidikan di sekolah. Pendidikan menjadi setir utama masa depan anak yang sangat krusial, serta orang tua perlu berhati-hati dalam memilih pendidikan anak pertama. Indonesia memiliki dua pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan internasional dan pendidikan sistem nasional. Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik dari sistem maupun pelajarannya. Dalam observasi ini, kelompok kami akan mendalami bagaimana pandangan setiap tenaga pendidik yang menjadi narasumber kami terhadap kurikulum nasional dan internasional dalam menumbuhkan rasa nasionalisme pada siswa dan siswi yang dilandasi dari pengalaman mengajar dan pengetahuan mereka menjadi seorang tenaga pendidik. Landasan teori kami adalah tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa cinta dan bangga terhadap bangsa, negara, dan tanah airnya. Maka dari itu, setiap warga negara wajib memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Untuk mendapatkan rasa nasionalisme yang tinggi ini membutuhkan pendidikan. Di Indonesia ada pendidikan formal. Dua di antara pendidikan formal ini adalah sekolah nasional dan yang kedua adalah international school ataupun sekolah internasional. Di mana dalam sekolah nasional ini kurikulumnya pun sudah diatur oleh pemerintah. Maka dari itu setiap siswa yang sekolah di sekolah nasional akan mendapatkan pendidikan nasionalisme ataupun kewarganegaraan biasanya disebutnya, itu dimulai dari sejak sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Kemudian untuk sekolah internasional ataupun international school, di mana kurikulumnya ini menganut kurikulum internasional ataupun kurikulum Cambridge, di mana kurikulum ini lebih menekankan untuk pengembangan dari karakter pribadi dari siswanya. Tetapi dalam sekolah internasional mereka memiliki fleksibilitas, yaitu di mana mereka bisa menganut kurikulum nasional dan internasional. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan kewarganegaraan juga bisa didapatkan dalam sekolah internasional. Penelitian secara umum terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif secara deskriptif dan juga kuantitatif secara angka matematis. Beberapa metode pengambilan data terbagi menjadi 4 secara umum, yaitu wawancara, observasi, angket kuesioner, dan studi dokumen. Pada penelitian observasi pandangan guru terhadap sekolah nasional dan internasional bagi pendidikan pertama anak dalam menumbuhkan rasa nasionalisme yang dilakukan oleh kelompok kami, peneliti menggunakan penelitian kualitatif observasi yang diiringi dengan pemberian angket kuesioner berupa pertanyaan singkat kepada narasumber. Pada penelitian observasi, metode terbagi lagi menjadi 3, yaitu observasi partisipatoris, non-partisipatoris, dan kuasi-partisipasi. Kemudian tekniknya terbagi lagi menjadi 4, yaitu observasi terkontrol, partisipasif, secara terbuka maupun terselubung, naturalistik, dan terstruktur. Dalam penelitian makalah ini, kelompok peneliti menggunakan metode non-partisipatoris dengan teknik observasi partisipatif secara terbuka, di mana partisipatoris ini berarti peneliti berada di luar jangkauan subjek atau orang ketiga di luar penelitian. Dan observasi partisipatif secara terbuka ini merupakan interaksi langsung yang dilakukan secara bebas lewat angket kuesioner tadi. Di Indonesia, sekolah formal dibagi menjadi 3 jenis, yaitu nasional, swasta, dan internasional. Di sini saya hanya akan berfokus kepada sekolah nasional dan sekolah internasional. Jadi, sekolah nasional didirikan oleh pemerintah yang berbasis pada kurikulum nasional, biasanya dapat dijumpai mata pelajaran PPKN yang berisikan nilai-nilai khususnya tentang nasionalisme. Kemudian, sekolah internasional cenderung berfokus pada penguasaan mata pelajaran dan keterampilan tertentu. Jika dilihat berdasarkan hasil observasi, Pak Hengki mengatakan bahwa kedua kurikulum tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Kurikulum nasional merujuk pada suatu kondisi akademis yang ingin dicapai oleh suatu negara dengan penyesuaian nilai-nilai yang dibangun berdasarkan pandangan masyarakat. Sedangkan kurikulum internasional cenderung berfokus kepada standar global. Hal ini relevan dengan pendapat Ibu Diah. Sekolah internasional memiliki fokus cakupan yang lebih luas untuk mempersiapkan karir agar diterima di kancah internasional. Sedangkan kurikulum nasional menekankan pengembangan yang spesifik dari negara itu sendiri, dalam hal ini Indonesia. Namun, di sisi lainnya, menurut Ibu Diah dan Ibu Normalia, sekolah internasional memiliki biaya yang lebih mahal. Selanjutnya,
Menurut Ibu Normalia, sekolah internasional berperan lebih banyak dalam kemajuan sumber daya manusia, melihat kualitas yang ditawarkan sekolah internasional cenderung lebih memadai dan terstruktur. Namun, melihat inovasi dari kurikulum nasional tidak menutup kemungkinan dapat menuntun siswa untuk berkolaborasi dan berinovasi ke arah yang lebih baik. Melihat kembali hasil observasi Ibu Navariani, Ibu Reni, dan Ibu Vira, mengatakan bahwa kurikulum nasional lebih baik dalam pembentukan kepribadian, etika, dan budi pekerti. Hal ini diakibatkan oleh kurikulum nasional memiliki fokus yang lebih kuat pada nilai-nilai dan budaya Indonesia yang didukung oleh berbagai mata pelajaran yang diajarkan seperti PPKN, agama, pendidikan karakter, kemudian sejarah, dan mata pelajaran lain yang dapat kita temui di sekolah-sekolah nasional. Pertimbangan mengenai mana lebih baik dari konteks pendidikan nasional maupun internasional itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan individu masing-masing. Sebagai orang tua, perjalanan pendidikan anak itu tergantung dari sosial maupun ekonomi keluarga untuk menentukan pilihan anak ingin sekolah nasional ataupun internasional. Dalam melihat perbedaan kurikulum nasional atau internasional itu sangat berbeda tipis. Sama-sama bagus, namun ada perbedaan dalam kurikulum internasional maupun nasional. Untuk kurikulum nasional sendiri menonjolkan unsur-unsur keindonesiaan dalam pemerintah dan elemen nasional seperti pramuka serta pakaian adat. Di sisi lain, untuk kurikulum internasional terkesan lebih asing dan lebih banyak menggunakan bahasa asing dan seragam yang sangat unik. Kurikulum nasional maupun internasional itu sama-sama baik, tapi tetap memiliki perbedaan. Dan balik lagi sama si anak, kemampuan anak dalam menyerap dan menerapkan pendidikan karakter itu bukan dari sekolah saja, namun dari orang tua maupun lingkungan. Kesimpulan dari observasi yang dapat kami berikan, yaitu sekolah nasional dan internasional sendiri sebenarnya memiliki positif dan negatif ya, sisinya dari masing-masing sudut pandang. Sehingga ada satu kesimpulan utama yang dapat kami tarik. Kalau sekolah-sekolah di Indonesia saat ini sebenarnya sebagian besar itu sudah mengikuti peraturan yang berlaku di bawah Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi perbedaan yang sebelumnya tampak ada jenjang, itu sebenarnya sudah tidak terlalu signifikan. Salah satu bentuk perwujudannya itu ya SPK untuk sekolah internasional. Jadi bagi kelompok kami, dari penelitian dan observasi yang telah dijalani sebenarnya orang tua tidak perlu khawatir mengenai sistem dan kualitas pendidikan dalam pengaruhnya untuk etiket dan juga pembentukan nasionalisme bagi anak. Mempertimbangkan kondisi dari hal ini sebenarnya ada poin yang lebih penting yang ditunjukkan dari penelitian yang telah dijalankan bagi orang tua dan anak, yaitu mereka perlu mengeksplorasi dan juga mengkaji lebih dalam tentang pertimbangan-pertimbangan dari kehidupan mereka. Contohnya seperti kestabilan ekonomi, kemudian perencanaan jangka panjang jalur pendidikan anak mereka mau seperti apa, lingkungan hidup seperti apa yang ingin anak mereka jalani, dan sebagainya yang mungkin tuh sebenarnya berbeda dari satu dengan orang tua lainnya.